Si dukun terkejut bukan main ketika tahu leluhurmu adalah penguasa terdahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Ya. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri. Bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku safal, aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Si dukun terkejut bukan main ketika tahu leluhurmu adalah penguasa terdahulu. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya The Chariot. Nah, The Chariot muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi kamu terlebih dahulu, teman-teman. Mengenai tentang leluhur, mengenai tentang dukun, berarti kita berbicara terkait dengan hal-hal yang sifatnya spiritualitas, teman-teman. Oke. Kalau berbicara masalah dukun, ya pasti biasanya ya orang ini berniat buruk jahat terhadap kehidupan kamu lah ya. Oke. Nah, dari kartu pertama ini kalau aku lihat ya, memang tidak dapat dipungkiri kok bahwasanya kamu bukan orang sembarangan. Ya. Kamu bukan orang sembarangan, teman-teman. Kamu memiliki begitu banyak penjaga, kamu memiliki begitu banyak pendamping, ya, dan bahkan mungkin kalau penjaga dalam arti spiritualitasnya mungkin kodam pendamping dan leluhur ya, teman-teman. Kodam pendamping kamu saja sudah cukup untuk menghancurkan musuh-musuhmu dan bahkan si dukun. Apalagi ketika ya si dukun itu mengetahui, teman-teman, ya siapa sosok dari leluhur kamu. Dia melihat dari sosok ini memang dapat aku akui kebanyakan ya, kamu memiliki kodam pendamping macan, teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, yang lain mungkin relatif ya, banyak. Tetapi memang yang jelas ketika memiliki kodam pendamping macan, teman-teman. Dan di sini macan ini memang dikendalikan oleh satu energi yang cukup kuat, hebat, ya, besar banget, teman-teman. Ya, tentu itulah energi yang mungkin menjadi leluhur kamu, teman-teman. Ya, salah satu leluhur kamu. Oke. Kemudian aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini kartu yang menggambarkan bahwasannya memang kamu adalah garis keturunan ya, orang pilihan. Ya, yang memang benar-benar dipilih oleh leluhur kamu, teman-teman, untuk meneruskan ya ilmu dari leluhur kamu itu sendiri. Ya, jadi wajar juga ketika mungkin kamu memiliki sebuah kepekaan ya, kepekaan yang mungkin di luar dari batas manusia normal lainnya, teman-teman bisa merasakan hal-hal yang mungkin sifatnya spiritualitas, ya kan, bisa melihat makhluk-makhluk gaibkah ya, teman-teman bisa melihat sesuatu hal yang akan terjadi, mohon maaf, dan kemudian sesuatu hal yang sudah terjadi ya. Jadi seolah-olah memang itu sesuatu hal yang biasa kamu alami, teman-teman. Dan terutama di sini ini juga mengenai tentang orang-orang yang membenci kehidupan kamu. Tidak dapat dipungkiri, teman-teman. Orang yang memiliki sebuah kemampuan dan kelebihan yang memang sudah diturunkan, yang sudah digariskan kepada kamu, teman-teman. Tentu mengapa leluhur kamu memilih kamu? Karena itu tadi, leluhur kamu tuh memahami, teman-teman, bahwasanya kamu tuh banyak yang tidak suka. Leluhur kamu memahami bahwasanya kamu banyak yang dibenci ya, banyak yang membenci kehidupan kamu, teman-teman. Nah, tetapi oke, apa yang mungkin selalu dilakukan oleh orang-orang yang membenci kehidupan kamu selalu berbalik kepada diri mereka sendiri loh. Itu yang aku lihat. Selalu berbalik. Ya. Selalu berbalik. Dan bahkan orang yang mengusik kehidupan kamu itu kehidupannya hancur. Hancur, benar-benar hancur, teman-teman. Ya, ekonominya hancur. Semuanya hancur. Dan bahkan mungkin menjadi sakit-sakitan. Ya. Dan terutama nih, si dukun. Si dukun bakal syok
terkejut, dan bahkan nggak menutup kemungkinan tunduk takut, ya, ketika mengetahui dan melihat siapa sosok leluhurmu yang sebenarnya, teman-teman. Nah, ya, jadi ketika kita berbicara terkait dengan masalah leluhur, masalah kodam pendamping, ya memang cukup relatif ya. Tetapi memang yang jelas aku lihat dari leluhur kamu itu sendiri adalah sosok penguasa. Oke, leluhur kamu adalah sosok penguasa. Leluhur kamu adalah sosok yang sangat bijaksana. Ya mungkin kalau dikatakan penguasa bisa jadi raja ya, teman-teman. Raja yang cukup kuat ya, mungkin memiliki kedikjayaan, kekuatan yang sangat luar biasa, dan kemudian mungkin juga dia adalah tokoh agama di masa lalu, kehidupan masa lalu, teman-teman. Sehingga itu membuat kamu juga menjadi bijak di dalam berpikir, bertindak. Itu yang membuat kamu bijak, itu yang membuat kamu tuh kalau untuk masalah rezeki juga bagus, teman-teman. Ya masalah rezeki bagus, aku lihat di sini. Ya kamu orang yang dapat dan mampu berpikir secara lebih baik, teman-teman. Kenapa? Kamu selalu diberikan sebuah pemahaman-pemahaman ya dari apa ya? Hal-hal yang memang tidak kamu ketahui sebelumnya. Kamu banyak belajar dari hal-hal yang mungkin sifatnya spiritualitas. Ya, dari diri kamu sendiri mungkin juga seperti itu. Nah, jadi memang si dukun itu shock, terkejut melihat kamu nih banyak yang menjaga, terutama dari leluhur kamu, teman-teman ya. Seorang penguasa ya. Nah, ini ya, ada King of Cups, sosok penguasa yang kalau aku katakan sih ya teman-teman, ketika ada yang mengusik pasti bakal langsung kembali deh. Ya sama ya halnya apa yang aku katakan di sini. Pasti bakal kembali. Dan bahkan nggak menutup kemungkinan ya ketika leluhur kamu sudah bertindak, mungkin banyak yang sudah jatuh korban selama ini. Contohlah ketika kamu berucap ya teman-teman, itu pasti bakal langsung terjadi. Kenapa? Ya, selain kodam pendamping di sini, ya kalau katakan macan tadi ya teman-teman. Ini memang berenergi cukup apa ya? Kalau dikatakan beringas, ya sangar ya seperti itu teman-teman. Jadi mereka paling anti nih kalau ada orang yang suka mengusik kehidupan kamu teman-teman. Pasti mereka bakal bertindak dengan caranya sendiri nih. Ya, ya memang sih itu juga akan terbawa kepada kamu teman-teman. Kamu juga akan menjadi orang yang satu mudah tersinggung, ya mudah marah. Ya sosok orang yang memiliki kodam macan sih seperti itu teman-teman. Ya mudah marah dan mudah tersinggung. Tapi kamu cukup bijak. Oke, next. Aku punya Five of Cups, ada 5 cangkir. 5 cangkir ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, kalau dikatakan ya mengenai tentang si dukun. Ya, si dukun bakal shock, terkejut teman-teman, bukan main. Ternyata apa yang mungkin dikirimkan oleh si dukun. Nah, berarti memang selama ini si dukun itu selalu apa ya, berupaya untuk menghancurkan kamu, teman-teman. Mungkin selama ini yang dilihat dukun hanyalah ya kodam-kodam biasa yang mungkin mendampingi kamu ya. Dia tidak pernah melihat siapa sosok leluhur kamu. Tetapi ketika dia melihat dan tahu, teman-teman, ternyata apa yang mungkin dilakukan oleh si dukun, menyerang kamu, yang menjolimi kamu itu kembali dan membuat apa? Kehancuran. Ya mungkin semua yang dikirimkan itu hancur dan bahkan bisa jadi semua yang dimiliki oleh si dukun juga hancur. Ya, kekuatannya juga mungkin bisa jadi seperti itu. Oke. Kemudian di sini ada Four of Cups ya, ada 4 cangkir, teman-teman. Oke, sebagai energi penutup ya, teman-teman. Ya, di sini sih memang yang paling terpenting adalah selalu mensyukuri, berbuat baik, membantu orang lain. Agar apa? Agar apa yang kamu miliki ini benar-benar berguna untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain, teman-teman. Insya Allah seperti itu. Oke, mungkin demikian readingan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.